Hai guys, welcome back to Tea Time with Sabrina. Hari ini kita akan membahas terkait dengan technical secret yang kalian mesti tahu. Dan nanti aku akan hadirkan narasumber yang udah nggak asing lagi. Beliau adalah Andi Senjaya. Andi Senjaya ini merupakan stock influencer dan juga professional trader. Yang aku yakin kalian semua juga udah pada kenal dengan Andi Senjaya. Dan mungkin sebelum aku undang Andi Senjaya untuk hadir di IG Live hari ini, aku sedikit membahas bahwa hari ini data ekonomi juga baru saja dirilis terkait dengan Indonesia GDP di first quarter 2021, di mana kita tahu Indonesia masih terkontraksi sekitar minus 0,74% secara year on year. Tapi kalau kita compare to previous quarter, Indonesia GDP ini terlihat membaik meski slightly lower than our consensus di 0,65% secara year on year. Dan kita lihat juga untuk pencatatan hari ini review dari IHSG sendiri, asing mengakumulasi buy untuk beberapa saham, baik itu dari BCA, BRI, Tebik, BNI, dan juga United Tractor. Dan secara top value ada Antam, BRI, BCA, dan juga Telkom. Nanti kita akan bahas juga secara lengkapnya terkait saham-saham yang masih menarik secara teknikal, dan juga kira-kira dari sisi technical ini apa aja sih yang perlu diperhatikan untuk kalian bisa meraih cuan lebih besar lagi. Dan juga jangan lupa ikutan untuk book giveaway yang aku udah tulis di my post, di my feed, untuk penutupan IHSG di Jumat pekan ini. Kalian boleh tebak-tebak, nanti kalau misalnya jawabannya nyaris-nyaris dengan penutupan Jumat besok, kalian bakal dapetin satu buku, yakni Rich Dad Poor Dad, dimana buku ini mengajarkan tentang what the rich teach their kids about the money. Nanti kalian juga bisa dapetin buku ini, dan kita akan hadirkan langsung Andi Senjaya untuk join gabung bersama kita. Oke, aku udah tunggu kehadirannya Andi Senjaya untuk join. Halo Andi, halo. Selamat Thank you malam. ya udah mau aku invite buat di acara Tea with Sabrina. Iya, sama-sama. Aku yang thank you loh diundang Iya. diajakin tea time nih bareng Sabrina. Oke, mungkin nih kita langsung bahas aja nih Andi. Kan kita kan hari ini mau bahas terkait technical secret yang teman-teman mesti tahu. Karena banyak juga nih belakangan IHSG yang kita tahu juga belakangan cukup sideways. Ini menjadi pertanyaan juga, kira-kira indikator apa sih yang penting untuk diperhatikan, khususnya buat pada teman-teman trader ataupun investor melihat kondisi IHSG yang belakangan ini seperti itu gitu. Nah, mungkin pertanyaan pertama dari aku ya. Ya, indikator terbaik apa sih ini? Mungkin menurut Koko Andi ini yang terkenal sebagai professional trader dan juga stock influencer terkait indikator terbaik untuk day trader, swing trader, ataupun investor. Oke, kalau misalkan ditanya indikator apa yang terbaik, kalau mau straight answer-nya gitu ya, nggak ada. Jadi indikator itu kita nggak bisa bandingin indikator yang satu dengan indikator yang lain. Karena pada basicnya indikator itu diciptakan oleh orang yang menciptakan itu untuk membantu mereka menganalisis harga. Jadi setiap indikator itu ada kelemahan dan kekuatannya istilahnya. Dan sebenarnya zaman sekarang pun indikator-indikator yang zaman dulu sampai sekarang ada dan kita pakai, banyak orang pun yang saat ini masih menciptakan indikator-indikator baru karena mungkin buat mereka indikator yang sebelumnya mungkin ingin lebih dicocokkan lagi dengan gayanya masing-masing. Jadi kalau buat saya indikator yang terbaik itu sebenarnya nggak ada, tapi kita harus paham dulu indikator itu tujuannya untuk apa sih kita gunakan di dalam sebuah grafik. Jadi indikator itu sebagai alat bantu sebenarnya. Contohnya salah satunya indikator moving average. Jadi kita punya tujuan nih menggunakan indikator moving average itu untuk melihat rata-rata harga. Misalkan kalau kita pakai time frame-nya 20 atau periodenya 20, kita melihat rata-rata harga 20 hari ke belakang seperti apa. Jadi kita mendapatkan istilahnya kalau saya bilang kayak gini, indikator itu seperti kalkulator. Kalau kita ngelihat banyak angka, habis itu kita hitung satu-satu, itu kan pasti pusing ya. Jadi indikator ini kalau kita pakai kalkulator aja langsung dijumlahkan pakai sistemnya, langsung jadi nih keluar angka rata-ratanya berapa. Jadi indikator yang terbaik adalah indikator yang kita butuhkan sebenarnya. Misalkan saya sekarang ingin
menganalisis sebuah saham dan saya pengen tahu trennya sedang bergerak naik atau turun. Nah, biasanya yang saya gunakan adalah indikator trend following. Jadi, indikator trend following itu untuk melihat dan mengidentifikasi trennya. Ketika kita udah tahu, oke, berarti trennya misalkan lagi bullish. Nah, untuk entry strateginya sendiri, kita bisa menggunakan indikator atau bisa menggunakan indikator yang lainnya sebenarnya gitu. Atau ada lagi kan itu satu sistem untuk melihat tren, ada juga sistem yang lain untuk melihat momentum atau melihat volume. Jadi indikator yang terbaik jawabannya adalah indikator yang kita perlukan. Jangan sampai kita nggak butuh indikator ini, tapi ada di chart dan itu mengganggu analisis kita akhirnya kayak gitu. Dan biasanya kalau saya sih pakai indikator yang simple aja kayak moving average sama MACD itu udah cukup sih sebenarnya gitu. Oke, nah tapi kalau misalnya untuk kalau kita bahas secara spesifik gitu ya, kalau misalnya ada day trader, ada swing trader ataupun investor gitu, sebenarnya itu tergantung ini juga yang tadi Andi bilang ya, tergantung kebutuhan ya. Bener banget, tergantung kebutuhan. Jadi sebenarnya gini, kalau saya lihat di market atau di orang-orang yang ada di pasar saham gitu ya sebagai pelaku pasar saham, mereka itu ketika belajar langsung pengen tahu indikator yang bagus apa, yang terbaik apa. Betul. Biasanya gitu ya. Jadi mereka pengen shortcutnya aja nih. Kayaknya ada nih satu indikator yang bisa langsung ngasih kita sinyal beli di mana, udah gitu jual di mana. Nah sebenarnya konsep berpikir seperti itu adalah salah karena indikator itu tidak tidak membuat kita mudah untuk menganalisis, tapi itu adalah membantu kita sebagai pelengkap, istilahnya adalah pelengkap untuk kita melakukan analisis biar kitanya lebih confirm aja, kitanya lebih yakin ini harganya akan bergerak ke arah mana, itu pakai alat bantu indikator kayak gitu. Oke, jawabannya udah jelas banget ya teman-teman. Nah, kalau untuk level stop loss yang ideal nih, karena teman-teman di sini anggapan banyak yang trader, kira-kira level stop loss idealnya untuk trading itu seperti apa? Dan untuk target profit beserta risk and rewardnya minimal berapa nih menurut Koko Andi yang paling aman? Oke, jadi gini, kalau misalkan kita trading, pastinya sebelum kita melihat saham ini bagus bisa naik, kita harus tahu dulu resikonya, dan resikonya itu kita minimalisir dengan stop loss tadi ya. Jadi stop loss yang paling ideal kalau buat saya pribadi adalah tidak lebih dari 10%. Jadi lebih kecil daripada 10% itu lebih baik. Kalau lebih besar daripada 10% itu kurang baik menurut saya. Kenapa? Simply kayak gini. Ketika harga sahamnya itu turun lebih dari 10%, dia itu ketika naik ingin mencapai harga kita beli aja butuh extra power. Istilahnya ketika dia turun 10%, itu kalau naik 10% itu belum nyampe harga kita beli awal. Jadi misalkan kita beli di harga 1.000 nih ya. Kita beli di harga 1.000, kemudian sahamnya turun ke 900. Artinya harga sahamnya minus 10%. Nah, kemudian harga saham kalau mau naik lagi naik lagi 10%, itu hanya sampai 990 harganya. Jadi masih belum ke harga kita break even point. Jadi itulah yang harus kita harus kita perhatikan juga karena terlalu jarak stop loss-nya itu lebih besar. Artinya untuk tradingnya sendiri kurang ideal karena kita sebagai trader ingin lebih cepat transaksi di market, ya kan? Dan kalau untuk target take profitnya sendiri sebenarnya gampang aja. Resiko itu harus lebih kecil daripada rewardnya. Jadi kalau stop loss-nya misalkan let's say kita ambil 5%. Kalau idealnya tadi 5-6% lah menurut saya ideal. Jadi 5-6% ideal berarti target profitnya harus di atas 5-6%. At least 1,5 kali lipatnya. Misalkan kalau misalkan 6%, target profitnya 8-9%. Atau 2 kali lipatnya itu jauh lebih ideal. Kayak gitu. Oke, jadi benar. Jadi jelas ya tadi yang Ko Andi bilang bahwa risiko itu harus lebih kecil daripada rewardnya gitu. Jadi kita harus tahu nih level stop loss yang ideal itu karena per masing-masing trader itu kan juga ini ya punya karakter yang beda-beda. Nah, biasanya yang terjadi di lapangan kita tahu nih kapan harus masuk untuk beli satu saham tertentu. Tapi kadang kita bingung kok kalau misalnya kita mau keluarnya tuh yang kapan gitu ya. Karena kadang kalau saham udah all time high kita juga lumayan galau kan. Kira-kira ini mau dilepas tapi tahu-tahu naik lagi, ataupun kalau kita lepas tahu-tahu gimana gitu. Jadi kira-kira khususnya buat saham-saham yang udah all time high ya, kira-kira
kapan sih waktu yang tepat kita bisa nentuin kalau kita tuh bisa jual nggak terlalu kecepatan, tapi juga nggak terlalu terlambat gitu. Oke, ini pertanyaan bagus banget sih sebenarnya. Dan ini cukup tricky untuk dijawab. Karena gini, sebenarnya aturan trading atau prinsip dari trading sendiri adalah seharusnya trading yang ideal adalah kita ketika ingin membeli sebuah saham, kita udah harus tahu nih, kita bakal exitnya di mana. Jadi sebelum kita beli sahamnya, kita udah nentuin juga kalau misalkan analisis kita benar, kita bakal keluarnya di berapa, kita akan jualnya di berapa. Kalau misalkan analisis kita salah, kita akan cut loss-nya di level berapa. Nah ini penting. Kebanyakan trader, ngelihat ini sahamnya naik, ya udah beli dulu aja. Lihat nanti deh dia bisa sampai mana, saya jualnya di mana. Nah itu adalah satu hal yang kita miss, yaitu kita membuat trading plan. Jadi sebelum kita melakukan analisis, sebelum kita membeli sebuah saham, kita harus melakukan yang namanya membuat trading plan. Dan ini nanti harus kita follow terus sampai akhir. Misalkan kita udah membuat plan bahwa kalau misalkan level harga sahamnya turun sampai 9%, misalkan kita udah harus cut loss. Nah, itu kita harus keluar langsung. Sedangkan sebaliknya kalau misalkan harga sahamnya naik, nah ini penting. Sebenarnya kalau misalkan kita mau lihat di mana sih waktu yang tepat untuk kita keluar. Kadang-kadang gini, banyak trader yang wah udah profit nih, ya udah saya jual dulu takut turun ke bawah. Benar. Kemudian nanti pas harganya naik lagi ke atas dia nyesel, udah jual kecepatan. Padahal mah profit kan istilahnya ya. Betul. Padahal profit. Ada juga kadang-kadang kayaknya masih bakal naik lagi deh, jadi saya nggak jual dulu deh. Taunya turun istilahnya. Nah sebenarnya ada dua cara sebenarnya kalau saya simpelin aja teman-teman bisa pakai ya. Yang pertama kita bisa pakai cari level resistance-nya di mana. Jadi pakai level support resistance-nya di situ kita bisa jual terlebih dahulu, let's say 50% di level resistance-nya. Kedua, kita bisa based on persentase sebenarnya. Ketika profit kita udah 2 kali dari jarak stop loss, misalkan stop loss-nya 5% dan sekarang kondisi saham saya udah 10%. Nah, itu udah bisa kita realisasikan dulu setengahnya. Dan setengahnya biarkan aja untuk menuju resistance selanjutnya. Atau kalau saham-saham all time high, biasanya peluang untuk dia naik lagi lebih tinggi. Jadi gitu sih tipsnya. Oke. Teman-teman, ini jelas banget ya dari Ko Andi untuk terkait kapan waktu yang tepat untuk exit gitu ya. Jadi harus jelas trading plan-nya, terus juga exitnya kapan. Nah, kira-kira kalau kita bahas lagi terkait money management nih. Karena money management yang baik juga kan penting ya dalam setiap trading gitu kan. Karena ya supaya kita tahu nih porsi portfolio kita yang baik itu seperti apa sih gitu. Nah, kalau kira-kira dari Ko Andi sendiri ada tips nggak nih? Oke, money management ini penting dan menurut saya tingkat kepentingannya itu jauh lebih tinggi daripada metode analisisnya tadi atau cara kita menganalisisnya seperti apa. Karena analisis yang baik belum tentu berhasil tanpa money management yang baik istilahnya gitu. Jadi money management itu simpelnya gini, kita ingin mengalokasikan uang kita yang misalkan kita punya dana 100 juta, kita pengen mengalokasikan dana kita itu secara efektif atau ideal. Jadi ketika kalau prinsip saya sendiri, let's say kita punya 100 juta rupiah, itu kan 100% ya istilahnya, modal kita awal. Nah, resiko yang ideal itu ketika kita trading adalah 2% dari modal. Artinya setiap kali kita trading, ketika kita loss itu nggak boleh lebih dari 2%. Misalkan 2% dari 100 juta itu kan 2 juta rupiah ya. Nah, kita udah setting itu di awal. Jadi itu akan menjadi guideline kita nih. Oke, saya cuma boleh rugi 2 juta maksimal ketika saya trading saham A misalkan. Nah, nanti ketika kita udah trading di saham A, nanti kita hitung nih jarak stop loss-nya di berapa, kemudian target profit-nya di berapa, entry-nya di berapa. Makanya dari tadi saya bilang perlu yang namanya trading plan. Nah, itu untuk mengatur money management-nya juga. Jadi ketika kita udah tahu, oke, berarti jaraknya itu ke stop loss-nya itu 8% misalkan. Nah, 8%-nya ini kalau misalkan turun, itu at maksimum itu harus 2 juta doang yang boleh rugi. Nah, itu adalah bagaimana nantinya kita akan menentukan lot-nya berapa sih yang boleh kita beli. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya udah ada share sih di YouTube gitu ya tentang hal ini. Teman-teman yang udah nonton, udah mampir di channel saya mungkin tahu, saya ada bikin yang namanya money management calculator. Dan itu juga saya biasa dan itu juga selalu saya pakai ketika saya mau entry, ketika saya mau beli satu saham, biar cepat, karena kan pergerakan harga kan fluktuatif sekali kan, cepat banget.
saya akan langsung cepat masukin entry-nya di berapa, stop loss-nya di berapa, kemudian nanti keluar lot yang harus dibeli berapa, lot yang ideal yang harus dibeli berapa. Nah, itu yang akan menjadi panduan saya. Kayak gitu. Nanti Sabrina saya kasih boleh? Boleh banget. Ya, nanti saya kirim. Boleh. Nanti buat teman-teman juga mesti nonton nih YouTube-nya Ko Andi ya, supaya tahu tuh tentang money management calculator. Karena kita juga kan kadang bingung ya buat nentuin hal kayak gitu kan. Nah, Ko Andi udah kasih bantu nih alat bantu indikatornya nih buat bisa tentuin. Nah, terkait dengan money management, ini kita bahas juga nih, kalau misalnya kita punya saham kok di portfolio, kira-kira yang ideal tuh berapa banyak sih? Karena kan banyak nih teman-teman pengen diversifikasi produk portfolionya, dalam artian supaya bisa meminimize risiko gitu. Tapi kadang kita sendiri juga kebingungan, ternyata wah gue punya saham kenapa banyak banget ya gitu kan. Nah kira-kira idealnya kayak gimana nih kalau Andi? Mungkin ada tips? Iya, karena saya juga sering banget ngobrol gitu sama beberapa teman atau misalkan beberapa rekan juga yang sharing tentang saham dan dia di portofolionya itu punya lebih dari 10, bahkan ada yang 30 sampai 40 saham ya. Nah, sebenarnya secara logika adalah ketika kita punya lebih banyak saham, artinya kita perlu effort lebih untuk bisa memanage saham yang kita beli, memonitor saham yang kita beli, dan kita juga harus tetap mengikuti pergerakan harganya. Karena ketika kita analisis, kita mau tahu nih, pergerakan harganya sesuai nggak dengan analisis kita yang pertama. Ibaratnya gini aja deh, misalkan kita punya anak gitu ya, lebih dari 5, sama kita cuma punya anak 2, lebih susah ngurusin anak 5 ya daripada ngurusin anak 2 ya kan, effortnya lebih lagi. Nah sebenarnya itu tergantung kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita sanggup memilih, kalau kita sanggup mengurusin saham lebih dari 5 misalkan, fine aja, tapi make sure semua saham yang kita punya di portofolio adalah saham-saham yang kita bisa bilang best of the best-nya. Karena mungkin di pasar saham Indonesia dalam beberapa waktu, misalkan yang punya performance yang luar biasa paling nggak lebih dari 3 atau 4 saham sih. Kalau saya pribadi, sweet spot-nya ada di 3-4 saham aja. Jadi lebih baik kita mengalokasikan dana kita di saham-saham yang udah pasti kita analisis daripada terlalu banyak saham. Nanti performance-nya jadi rata-rata juga gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan dibilang kalau bisa kan kalau kebanyakan anak juga ibaratnya kan bingung. Nah, kalau misalnya nih dari Ko Andi sendiri, kira-kira kalau bagi portfolio lebih spesifik lagi, berapa sih persentase untuk saham blue chip dan sisanya mungkin berapa yang second liner, third liner gitu. Kira-kira biasanya seperti apa? Oke, jadi sebenarnya kalau kita sebagai seorang trader itu setiap saham yang punya potensi, why not gitu kita tradingkan ya, istilahnya seperti itu. Jadi kalau dari saham blue chip sendiri itu untuk para trader yang mungkin lebih agresif, biasanya fluktuatifnya kurang tinggi. Jadi mereka mungkin put the portionnya lebih sedikit ke saham-saham yang blue chip aja. Nah biasanya cenderung di saham-saham second liner ini lebih menarik karena tingkat fluktuasinya lebih tinggi. Jadi kalau saya pribadi biasanya ketika IHSG-nya kurang atraktif istilahnya ya, biasanya saya lebih fokus di second liner atau mungkin third liner sekalipun gitu untuk mencari saham-saham yang punya peluang, karena biasanya IHSG kan lebih cenderung di-influence oleh saham-saham yang memiliki kapitalisasi yang tinggi atau blue chip-nya gitu. Jadi balik lagi, kalau porsinya sendiri biasanya ketika saham-saham yang sedang dalam kondisi seperti ini lebih banyak ke second liner atau mungkin third liner. Tapi kalau misalnya kondisinya lagi nggak terlalu menarik, lebih baik sih sebenarnya nggak dulu gitu ya istilahnya ya, cash dulu aja sih sebenarnya gitu. Oke, jadi lebih baik kalau itu belum ini. Nah, kalau misalnya kita balik lagi nih terkait dengan teknik-teknik technical analysis ya, yang kita bilang juga ini rahasia yang bakal dibagi ini dari Ko Andi. Kira-kira pattern apa sih yang punya akurasi rate lumayan paling tinggi gitu, ataupun paling oke gitu? Apa head and shoulder kah? Atau falling wedge? Atau ada yang lain mungkin? Oke, gini. Sebenarnya kalau masalah chart pattern, ini kalau versi saya sendiri ya, kalau menurut saya, karena pada prinsipnya tren itu tidak mudah untuk berubah. Dan chart pattern itu ada 2 jenis, ada 2 tipe lah. Yang pertama adalah tipe reversal atau pembalikan arah. Yang kedua adalah
jenisnya pelanjutan tren atau pelanjutan arah. Jadi kalau saya mau bilang yang mana sih yang memiliki akurasi lebih tinggi, kalau buat saya sendiri adalah pattern-pattern yang memiliki sifat pelanjutan tren atau continuation trend. Dan ini biasanya kalau kita ada di dalam sebuah tren yang lagi bullish, itu kita bisa lihat contohnya pattern bullish pennant atau bullish ascending triangle kayak gitu. Bullish pennant, ascending triangle, dan mungkin symmetrical triangle itu yang bisa jadi patokan sih sebenarnya. Dan saya biasanya ketika melihat pattern-pattern seperti ini jauh lebih yakin karena berkaca dari history dan pergerakan pola-pola sebelumnya, itu pola-pola seperti ini lebih confirm aja. Dan di samping itu juga ketika kita memiliki entry setup, itu kita bisa mendapatkan risk reward yang lebih bagus daripada pattern-pattern lainnya. Kalau kita dapat ascending triangle, bullish pennant, atau symmetrical triangle sih. Itu 3 tadi sih sebenarnya. Oke. Jadi ketiga tadi ya, ascending triangle, dan tadi yang disampaikan sama Ko Andi juga ya. Nah, kira-kira nih, kalau misalnya sebagai seorang technical analysis, mungkin technical analyst yang baru mau belajar, ataupun teman-teman hari ini yang mau terjun ke dunia capital market, mereka mau belajar, kira-kira indikator apa sih yang wajib dikuasai secara basic nih, untuk mulai pertama kali belajar yang namanya technical analysis gitu? Oke, kalau untuk yang baru pemula ya, atau yang pertama terjun, sebenarnya indikator itu adalah modern technical analysis. Jadi modern technical analysis atau indikator itu dia memformulasi data menjadi sebuah indikator istilahnya. Nah, kalau buat saya pribadi, untuk kita sebagai pemula atau misalkan yang baru pertama kali terjun ke pasar, mungkin bisa lebih fokus ke classic technical analysis. Jadi kalau classic technical analysis itu kita menganalisis berdasarkan pergerakan harganya, price action, dan nanti kita akan melihat support resistance-nya di mana, dan juga mungkin polanya atau chart pattern-nya gitu. Jadi lebih berfokus di sana. Kalau di channel YouTube saya sendiri sih, saya ada sharing bahwa ada 5 elemen technical analysis yang sebenarnya bisa jadi guideline kita at the end of the day untuk menentukan apakah saham ini ada peluang untuk naik atau turun. Yang pertama, kita perlu yang namanya mengidentifikasi tren. Ya, jadi tren ini tuh punya peranan paling tinggi, kemudian paling sederhana sebenarnya, tapi paling banyak dilupakan sama orang-orang. Biasanya orang-orang lebih cari indikator pakai apa, atau enggak chart pattern-nya apa gitu ya. Padahal yang paling simpel aja, dengan kita bisa melihat tren, itu tuh bisa probabilitas kita untuk memprediksi atau memforecast pergerakan harga selanjutnya itu di atas 50%. Contohnya gini, ketika harganya sekarang lagi bergerak naik ke atas atau trennya lagi uptrend, artinya kita punya peluang, atau harganya itu punya peluang 50% lebih tinggi atau lebih besar untuk bergerak lagi naik ke atas. Ibaratnya kalau anginnya lagi dari kanan ke kiri, ada daun di tengah gitu ya, probabilitas daunnya untuk bergerak ke kiri itu lebih besar karena anginnya lagi bergerak ke kiri. Nah, istilahnya gitu. Jadi itulah yang paling penting menurut saya. Karena kalau misalkan kita udah langsung indikator atau chart pattern sekalipun tanpa melihat tren, nantinya probabilitasnya belum tentu bagus istilahnya untuk kita bisa memprediksi ke depannya seperti apa. Jadi yang pertama tren, kedua cari support resistance. Ini juga penting karena ini merupakan level-level psikologis ya, level-level psikologis di mana di situ ada area demand dan area supply yang tinggi, dan itu bisa dijadikan untuk sebagai level atau entry area sebenarnya di situ. Kemudian nanti yang ketiga ada lagi elemen chart pattern, kita melihat polanya. Kombinasi dari candlestick tadi itu sebenarnya merepresentasikan apa yang sedang terjadi di market itu sendiri. Dan nanti keempat, kita melihat yang namanya candlestick pattern. Jadi candlestick pattern itu kita zoom in lagi sebenarnya dari pola yang tadi, chart pattern tadi, misalkan kita udah ketemu yang namanya double bottom atau misalkan bullish kanan, kita zoom in lagi nih. Terbentuk candlestick pattern seperti apa nih? Apakah candlestick pattern ini menunjukkan bahwa adanya penguatan yang valid atau ternyata nggak valid. Jadi kita bisa lihat dari candlesticknya, bentuk candlesticknya itu sendiri. Karena setiap bentuk candlesticknya itu sendiri itu sebenarnya punya arti masing-masing. Dan itu bisa langsung ditentukan dengan hanya melihat candlesticknya itu tadi.
Jadi itu kita bisa gunakan sebagai entry posisi. Nah, yang terakhir kelima itu ada indikator. Nah, baru indikator. Saya taruh di kelima. Kenapa nggak di yang pertama atau yang ketiga? Karena buat saya indikator adalah sifatnya konfirmasi aja. Jadi setelah analisis klasik technical analysis yang sudah kita lakukan, itu kita bisa konfirmasi dengan indikator tadi untuk membuat kita lebih yakin lagi sesuai nggak nih price action analysis yang kita lakukan dengan indikator yang itu sendiri, gitu kadang-kadang. Oke, nah kalau dari Ko Andi nih ya, tadi kan ada sempat mention terkait dengan channel uptrend yang dibahas di itu ya di poin pertama ya, mengidentifikasikan tren. Ada yang namanya uptrend, ada yang namanya downtrend. Nah, kira-kira nih kalau kata Ko Andi, waktu terbaik ketika kita mau masuk di market itu lagi di posisi mana sih? Uptrend kah atau downtrend gitu? Karena pada kenyataannya kan mungkin kalau uptrend kan harusnya lebih menarik ya, karena kan naik lagi. Tapi apakah mungkin kalau kita trading di area downtrend juga bisa dapetin cuan juga gitu? Oke, kalau ditanya apakah bisa trading ketika marketnya downtrend, pasti bisa jawabannya. Tapi next question-nya adalah ideal atau tidak gitu. Kalau buat saya sendiri kurang ideal. Kenapa kurang ideal? Karena potensi kenaikannya itu ketika harganya atau sahamnya bergerak downtrend turun ke bawah itu minimal sekali untuk potensi kenaikannya. Kadang-kadang kalau kita lihat saham yang jatuhnya luar biasa, kadang-kadang kita berpikir bahwa wah ini harusnya nggak lebih dalam lagi jatuhnya dan bisa naik ke atas untuk sementara. Nah sebenarnya itu bisa dipakai biasanya sih untuk yang tipe-tipenya scalper gitu ya, untuk mengambil potensi profit yang cepat dalam waktu yang singkat. Tapi kalau menurut saya sendiri itu resikonya jauh lebih besar. Karena ketika seperti tadi lah, kalau anginnya lagi dari kanan ke kiri, potensi dari itu ikut ke kiri lebih tinggi istilahnya. Jadi kalau buat saya prefer untuk cari market-market yang sedang bergerak uptrend dan hindari downtrend. Sideways juga harus dihindari. Kenapa sideways dihindari? Kalau sideways itu ibarat kalau daun tadi ada di tengah, nggak ada angin, ya kan? Nggak ada angin dari kanan atau kiri. Daun ini nggak kemana-mana istilahnya. Jadi kita hanya naruh uang di satu saham, tapi nggak jelas nih mau bergerak naik atau turun karena anginnya lagi nggak ada istilahnya. Nah, lebih baik kita ikut angin aja. Oh, kalau misalkan anginnya lagi naik ke atas, ya udah kita beli saham-saham yang lagi anginnya bagus naik ke atas. Istilahnya gitu. Jadi kita pengen lebih cepat di market. Kalau yang sideways itu sebenarnya bukan berarti bakal rugi. Tapi kalau misalkan kita ada dua variabel, yang pertama itu profitnya sendiri, harganya, yang kedua adalah waktunya. Jangan sampai kita bisa mendapatkan 10%, tapi waktunya itu harus ditempuh dalam 6 bulan misalkan, kan kurang ideal juga sebenarnya gitu. Oke. Nah, kita bahas lagi nih terkait cara membaca volume transaksi nih, Ko Andi. Kira-kira gimana sih cara untuk membaca volume transaksi dan dikombine dengan indikator atau chart gitu? Karena banyak kan trader juga melihat volume ya. Iya, benar banget. Jadi data yang paling valid itu yang bisa kita lihat dan kita analisis adalah yang pertama harga, yang kedua adalah volume. Kalau harga udah jelas, harganya naik, kita bisa lihat, dan itu pasti. Kedua, volume juga jelas. Ketika ada transaksi senilai segini, itu juga bisa terlihat, dan itu pasti istilahnya. Nah, kombinasi harga dan volume tadi, sebenarnya itu aja udah simple banget, kita bisa menentukan, atau kita bisa memprediksi pergerakan harga selanjutnya kemana. Ketika harganya itu naik istilahnya, harganya naik hari ini, kemudian ternyata volumenya itu juga lebih besar daripada volume transaksi di beberapa hari sebelumnya, atau mungkin seminggu belakang dia paling besar. Nah, itu adalah kondisi atau situasi di mana sebuah market itu mencerminkan bullish yang strong. Artinya ada kenaikan yang valid. Jadi kita dapat konfirmasi hanya melihat volumenya aja. Kadang-kadang ketika kita lihat harganya atau candlestick-nya naik, kadang-kadang bisa turun lagi dengan cepat. Nah, itu biasanya terjadi ketika tidak ada konfirmasi dari volumenya. Jadi harganya naik tinggi, tapi yang melakukan transaksi atau jual belinya itu hanya sedikit pihak saja. Jadi itu kurang valid sebenarnya. Jadi ketika harganya naik dan kita lihat volumenya juga naik atau besar, itu adalah suatu
indikasi yang positif bahwa marketnya akan bergerak bullish. Nanti sebaliknya, ketika candlestick-nya turun, ya kan, ada turun besar, biasanya kalau bentuk candlestick-nya itu ada yang namanya long bearish candle. Jadi bentuknya kotak, nggak ada ekornya, atas bawahnya itu nggak ada ekornya gitu ya. Nah, itu merepresentasikan bahwa kekuatan seller yang tinggi. Tapi kita harus konfirmasi lagi dengan volumenya. Apakah volume transaksi yang terjadi di dalam market itu sendiri besar atau tidak? Kalau misalkan besar, berarti penurunannya itu kita bisa bilang serius gitu ya. Penurunannya serius. Dan itu bisa merepresentasikan bahwa marketnya sedang cenderung downtrend atau bearish gitu. Jadi volume transaksi itu bisa dianggap sebagai satu hal yang mengkonfirmasi ya, karena nggak mungkin suatu saham naik tapi nggak dibarengin volumenya juga naik ya. Bener banget. Oke. Nah, kira-kira nih kalau dari Ko Andi sendiri sebagai misalnya nih teman-teman ada yang mau menjadi seorang swing trader, perlukah kita average down dan atau setiap posisi di close aja dengan stop loss? Ini ada pertanyaan nih dari netizen. Oke, ini pertanyaan cukup cukup menarik mengenai average down. Tapi mungkin jawaban saya ini bakal berbeda dengan kebanyakan orang, di mana kalau saya sendiri nggak suka untuk average down, atau prinsip saya sendiri tidak untuk average down. Ini untuk swing trader ya, tadi kan pertanyaan untuk swing trader. Jadi jangan digeneralisasi nih, kadang-kadang berbeda nih plan atau trading strategi untuk swing trading dengan trading strategi investing strategi ya untuk kita investasi itu mungkin berbeda. Kalau untuk day trading sendiri atau day trading atau swing trading biasanya kalau saya pribadi nggak akan average down. Kenapa? Karena tadi alasannya, ketika kita membuat keputusan untuk melakukan pembelian suatu saham, itu kita pasti membuat yang namanya trading plan. Dan trading plan ini seharusnya nggak ada average down di dalamnya. Jadi antara kita jual ketika harganya itu sesuai dengan analisis, artinya take profit, atau kita jual ketika harganya sahamnya tidak sesuai dengan analisis, atau cut loss istilahnya. Nah, nanti kenapa banyak orang yang sebenarnya prefer untuk average down sebenarnya ya? Itu tuh sebenarnya simply you've made a mistake. Karena ketika kita membeli sebuah saham, kita kan pasti menganalisis bahwa saham ini akan bergerak naik. Nggak ada kan yang kita beli saham karena kayaknya mau turun ya gue beli deh sahamnya, kan semua pengen saham itu naik. Dan ketika kita beli dan ternyata harga sahamnya turun, artinya analisis kita itu salah. Tapi kebanyakan manusia memang punya behavior bahwa ini kayaknya masih bisa naik atau masih berharap nih untuk naik. Terus misalkan harga di bawah itu mungkin bisa di average down lagi. Kalau mungkin saya kasih sedikit analogi ya atau kriteria gitu ya. Mungkin sebelumnya disclaimer dulu ya. Ini yang saya sharingkan adalah saya juga belajar dari beberapa profesional trader di luar sana yang saya baca mungkin biografinya atau saya baca juga bukunya. Mereka itu kebanyakan atau hampir 100%, 99% deh yang saya baca itu tidak mention tentang average down. Kenapa? Karena you throwing a good money after bad. Ternyata harga sahamnya turun, nggak sesuai dengan analisis, malah kita tambahin lagi uang kita di sana. Jadi there is no intelligent reason gitu. Kenapa kita harus increase size kita di saham-saham yang sebenarnya kita analisis di awalnya salah. Seperti itu. Ibarat gini, kalau misalkan saya cerita sedikit gitu ya. Kan trader itu sebenarnya pedagang ya. Kita tuh kan pedagang. Ya kan? Ini analogi simpelnya aja ya buat menjelaskannya lebih simpel. Misalkan saya mau berdagang nih, kemudian ada 100 atau ada ratusan barang di marketplace yang mungkin bisa jadi bisnis saya nih. Mau saya jual lagi dan saya mengharapkan profit. Kemudian dari ratusan barang saya analisis, saya dapat 2 barang nih yang berpotensi untuk harganya bisa saya jual di harga yang lebih tinggi. Jadi saya memutuskan untuk membeli 2 barang ini. Ibarat ada barang A dan barang B. Nah kemudian setelah beberapa lama, ketika saya jual barang A, saya mau jual barang A, saya lihat harganya, itu harganya di market itu naik, ya kan? Berarti analisis kita sebenarnya benar, harganya naik. Nah ketika kita mau jual barang B, ternyata ditawar harga
di harga pasarannya atau ditawar sama customernya itu lebih rendah. Atau artinya kalau kita jual, ini itu bakal rugi atau loss ya istilahnya. Nah, kalau kita udah tahu, berarti analisis kita terhadap barang B ini salah. Nah, seharusnya modal kita itu kan untuk membeli lebih banyak barang yang A, karena kita udah tahu nih, oh prospeknya bagus, harganya bagus, sesuai dengan analisis. Harusnya yang kita tambahin size-nya atau kita tambahin stoknya itu adalah barang yang A. Tapi kenapa kita harus nambahin barang yang B yang udah jelas harganya turun dan malah kita stok lebih banyak lagi istilahnya di barang yang harga di marketplace-nya turun. Jadi kurang lebih seperti itu logikanya. Kenapa kita prefer untuk sebenarnya nggak average down, karena balik tadi kita menempatkan uang kita lebih banyak ke saham-saham yang pada awalnya itu kita salah analisisnya gitu. Kenapa nggak kita menempatkan saham yang justru lebih banyak ke saham yang memiliki potensi yang udah jelas kita analisis ini tepat sebenarnya gitu. Oke. Jadi kalau saya pribadi tim average up sebenarnya gitu daripada average down. Jadi kalau Andi ini lebih out of the box nih. Biasanya kalau teman-teman trader ada yang menyarankan untuk average down, kalau Andi sendiri lebih baik kita cek dulu trading plan-nya seperti apa. Karena ketika kita memang trading plan-nya ternyata salah, dalam artian tidak sesuai dengan yang awal, ya alangkah lebih baik average up dibandingkan average down ya. Kalau lihat sahamnya tuh memang potensinya udah nggak oke lah gitu kan. Benar. Oke. Nah, kalau dari Ko Ani sendiri, berapa moving average yang tepat untuk dijadikan patokan untuk support, resistance, dan apa beda simple MA dengan exponential MA? Oke, kalau untuk moving average sendiri sih biasanya, jadi setiap pergerakan saham itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kadang-kadang di saham A ada cocok pakai moving average 20, tapi di saham B itu kalau kita lihat moving average 20-nya ini nggak bisa dijadikan support dan resistance. Tapi biasanya itu kalau saya rekomendasiin itu pakai moving average 20. Kenapa 20? Karena moving average 20 itu mencerminkan harga rata-rata 20 hari ke belakang atau 1 bulan. 1 bulan kan ada 20 hari trading ya, karena 1 minggunya itu hanya 5 hari trading. Jadi kalau 1 bulan 4 minggu, jadi 4 kali 5, 20 hari. Jadi ketika kita menggunakan moving average 20, itu kita melihat harga rata-rata 20 hari ke belakang. Nah, itu sebenarnya bisa jadi patokan kita, harga rata-rata 20 hari ke belakang di berapa sih? Nah, itu bisa jadi support atau resistance sebenarnya. Nah, kalau misalkan mau menggunakan beberapa indikator, beberapa periode moving average, itu biasanya saya menggunakan moving average 20, ini teman-teman bisa catat ya, 20, kemudian 100, dan moving average 200. Kalau untuk moving average 100, itu untuk melihat pergerakan harga 5 bulan ke belakang. Kalau untuk moving average 200, melihat pergerakan harga 10 bulan ke belakang. Jadi, kalau untuk moving average 100, kita untuk mengetahui berapa sih harga rata-rata dalam jangka waktu yang midterm. Kalau untuk MA 200, biasanya itu lebih landai, itu kita melihat harga rata-rata dari jangka yang lebih panjang, atau long termnya seperti apa. Kayak gitu sih, tapi balik lagi ke tadi saya bilang bahwa nggak ada angka pasti sebenarnya, dan setiap saham itu sebenarnya bisa berbeda-beda. Dia idealisnya dengan moving average berapa itu nanti sebenarnya bisa kita setting sendiri sih, nggak ada yang benar sebenarnya, mau 20, mau 24. Kalau misalkan harganya cocok dengan moving average 24, berarti dia akan konsisten nanti ke depannya mengikuti moving average 24 misalkan kayak gitu. Oke. Nah, tadi Ko Andi juga ada bahas sedikit nih terkait kan channel uptrend, downtrend, sideways gitu ya. Mungkin balik lagi, kira-kira kalau menentukan saham ini sudah terkategori uptrend, downtrend, dan sideways ini kayak gimana nih Ko Andi? Oke, sebenarnya kalau misalnya kita mau melihat saham yang bergerak uptrend, sideways atau downtrend itu sebenarnya dengan mata kita aja udah cukup ketika kita melihat grafik gitu ya. Kalau kita lihat nih harga dari kirinya itu ada di bawah atau di atas, itu pertama. Kedua, harga terakhirnya itu ada di atas atau di bawah. Kalau harga pertamanya ada di bawah, kemudian harga terakhirnya di atas, berarti kemungkinannya harganya bergerak uptrend
gitu. Nah, udah gitu kebalik kalau misalkan harga di kirinya itu di atas, kemudian harga terakhirnya di bawah, artinya bergerak downtrend. Sebenarnya dengan mata pun bisa menyimpulkan dengan mudah. Tapi bahasanya kalau misalkan bahasa teknikalnya adalah ketika nanti harganya membentuk, kan kalau misalkan dia bergerak uptrend itu bakal membentuk seperti tangga ya, naik ke atas. Jadi kalau misalkan harga saham itu kalau kita lihat itu nggak mungkin ada yang naik terus, ada sih sebenarnya tapi beberapa doang. Kalau yang lebih sehat itu harga pergerakan saham itu naik, kemudian pasti ada koreksi, naik lagi, ada koreksi, naik lagi. Nah, kalau dia membentuk anak tangga 2 kali, ya istilah teknikalnya adalah membentuk higher low-nya 2 kali, berarti itu adalah konfirmasi bahwa harga sebuah saham ini sedang bergerak di dalam sebuah tren naik. Sebaliknya nih, kalau misalkan dia membentuk lower high 2 kali, anak tangganya 2 kali ke bawah, artinya sahamnya lagi cenderung bergerak downtrend. Tapi kalau misalkan dianya nggak kemana-mana, ya ada di lurus doang nih, misalkan dia bergeraknya ke kanan doang di situ-situ aja misalkan. Nah itu sebenarnya trennya lagi sideways. Gitu aja sih. Sideways ya. Dalam artian dia nggak bergerak kemana-mana di situ-situ aja gitu ya. Ya, jadi misalkan range-nya itu pasti paling bergeraknya antara 750 atau 800 doang. Di situ aja terus beberapa waktu gitu istilahnya. Itu sideways. Hari ini pembahasan dari Ko Andi ini luar biasa ya, ini banget, jelas banget, dan Ko Andi juga biasanya ada ini ya, channel SKS ya. Oh iya. Sharing teman-teman ya hari ini juga mungkin teman-teman juga bisa nanti cek YouTube-nya Ko Andi juga kalau ada yang kurang mungkin ada pertanyaan dan lain sebagainya. Nah mungkin teman-teman aku udah lihat di kolom question and answer ini udah banyak yang nanya, jadi mungkin aku akan tanyakan langsung kali ya ke Ko Andi ya beberapa pertanyaan. Oke, sebentar. Nah, ini pertanyaannya adalah, sorry, sebentar. Oke. Waduh, ini pertanyaannya. Bid over itu gimana cara dipalsukan oleh bandar? Wah, pertanyaan berat. Tricky nih. Waduh, berat juga ya pertanyaannya. Waduh, gimana nih Ko Andi? Ini kayaknya trader yang udah cukup berpengalaman ya di dalam pasar modalnya. Udah langsung nanyain bid over. Oke, jadi bid over itu gimana caranya dipalsukan bandar? Sebenarnya kalau saham-saham yang jatuhnya itu lebih liquid atau saham-saham yang punya kapitalisasi yang besar, itu pasti pihak yang ada di dalamnya pun besar gitu ya, atau banyak gitu. Jadi bid over itu gimana caranya dipalsukan oleh bandar? Bukan dipalsukan sih sebenarnya, tapi bid overnya bisa di setting sama bandarnya istilahnya ya, atau sama pihak atau institusi yang memiliki saham yang lebih. Jadi misalkan saya punya saham A lumayan besar gitu ya istilahnya, misalkan punya 100.000 lot atau misalkan punya 1 juta lot. Nah nanti istilahnya bukan dipalsukan sih, saya sedikit hati-hati nih ngomong dipalsukan ya. Kayak lebih, mungkin mereka dalam jam sekarang mereka mau pasang 100.000 lot di setiap harga di offer istilahnya gitu. Nah tiba-tiba misalkan saya berubah pikiran gitu ya, tiba-tiba nanti bisa hilang. Jadi saya tarik balik semua antrian yang saya udah antriin. Misalkan tadinya saya mau jual 100.000 di setiap lot atau di setiap offer posisinya, tapi saya mau berubah pikiran nih, misalkan tiba-tiba saya cancel aja istilahnya. Kan sekarang udah gampang ya untuk mengatur masuk atau keluarnya, jadi kita bisa langsung keluarkan atau kita bisa cancel, nanti langsung berubah gitu bid overnya, karena kan itu real time trading, semuanya bisa terlihat. Sebenarnya lebih ke situ, bukan dipalsukan istilahnya gitu. Oke, udah jelas ya teman-teman tadi buat Inkatan yang nanya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih, Ko. Lebih baik buy on breakout atau buy on weakness? Good question. Good question nih. Oke, good question. Thank you Mahendra Fajar ya buat pertanyaannya. Jadi strategi untuk membeli sebuah saham itu memang ada 2 yang ideal ya. Yang pertama buy on breakout, yang kedua adalah buy on weakness. Dan dua-duanya ini sebenarnya ideal. Yang nggak ideal adalah kita nggak beli di satu setup yang bagus istilahnya. Misalkan harganya nanggung di tengah, kita beli istilahnya. Itu kurang ideal. Nah, lebih baik mana buy on breakout atau buy on weakness? Sebenarnya kalau mau lebih
jawabannya lebih detail, itu kita harus pelajari setiap sahamnya. Karena ada juga beberapa saham yang ketika dia breakout, dia larinya nggak besar gitu. Kenaikannya nggak besar, kemudian dia cenderung turun lagi ke bawah. Nah, biasanya di saham-saham seperti itu, kalau saya pribadi lebih menyarankan untuk buy on weakness. Tapi sekali lagi, buy on weakness tadi harus dilihat juga supportnya di mana, kemudian volume itu seperti apa, candlestick pattern-nya seperti apa, nah itu baru sebuah konfirmasi. Tapi kalau saya lihat, perhatikan beberapa saham yang bergerak di second liner atau maupun third liner, mereka itu lebih cenderung ketika dia breakout di sebuah level resistance, dia bisa larinya luar biasa tinggi, istilahnya gitu. Jadi untuk saham-saham yang mungkin lebih agresif, yang bergerak di saham third liner mungkin atau second liner, itu bisa pakai strategi buy on breakout sebenarnya. Tapi hati-hati, kadang-kadang kita buy on breakout juga ada potensi untuk false gitu. Dia balik lagi turun ke bawah. Jadi selalu perhatikan volumenya gitu aja. Oke. Jadi tergantung ini juga sih pemilihannya ya, nggak semua bisa di generalisasi juga ya, mau yang buy on breakout ataupun buy on weakness. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Bagusnya masuk sekaligus atau pakai beberapa kali masuk nih? Kira ada strategi khusus nggak? Oke, thank you pertanyaannya ya, Eko Sahlani. Iya, untuk Eko Sahlani. Dan jawabnya pun sedikit perlu brainstorm juga. Jadi gini, bagus masuk sekaligus atau beberapa kali masuk, itu sebenarnya tergantung dari sistem trading kita masing-masing. Ada yang mungkin lebih nyaman sekali jadi masuk aja, habis itu udah tutup, percaya dengan trading plan kita. Tapi kalau saya pribadi cenderung lebih ke mungkin beberapa kali masuk. Contohnya gini, tadi kan misalkan strateginya adalah buy on breakout ya. Jadi ada resistance, kemudian kita lihat, oke, ini harganya ternyata udah out level resistance. Tapi itu di pagi-pagi, di pagi hari. Artinya itu tuh volumenya belum mencerminkan volume dalam satu hari. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan beberapa volume transaksi hari ke belakang, itu masih mungkin cenderung nggak terlalu besar gitu ya. Nah, itu harus dikonfirmasi juga dengan volume tadi. Biasanya yang saya lakukan adalah saya akan beli dulu 50%. Misalkan saya udah rencana untuk membeli saham A, itu totalnya 1000 lot misalkan. Nah, yang saya akan beli terlebih dahulu adalah 500 lot dulu. Nah, kemudian saya akan tunggu nih, menjelang dia closing, nanti kan volumenya udah tercermin nih, hampir mendekati volume transaksi satu hari tersebut. Kalau ternyata dikonfirmasi dengan volume, kemudian harganya juga nggak turun-turun gitu ya, strong naik ke atasnya, nah itu kita bisa masuk lagi 50% di sana karena jauh lebih confirm. Tapi kalau ternyata dia turun lagi dan volumenya ternyata nggak besar pada hari itu, ya udah kita keep 50% ya. Jadi masih 50% dulu. Tujuannya apa? Biar resikonya pun nggak 100% yang tadi dari lot yang kita mau beli. Jadi kita bisa tunggu lagi, misalkan besok harinya, siapa tahu konfirmasinya ada di besok hari. Itu kita bisa tungguin. Tapi ternyata kalau misalkan dia gagal untuk breakout, atau kita istilahnya adalah false break, itu kita ruginya paling cuma 50%. Kita harus cut loss, kayak gitu. Oke, jadi jelas ya tadi jawabannya untuk Eko Sahlani ya, terkait masuknya sekaligus atau pakai beberapa kali masuk. Oke, ini pertanyaan lagi nih, mungkin untuk Ko Andi. Cara screening saham untuk day trade dan juga swing trade ini baiknya seperti apa nih? Ini pertanyaannya ya. Oke, cara screeningnya gimana? Sebenarnya kalau mau tahu cara screeningnya adalah, pertama, kita mau cari saham-saham yang seperti apa sih? Kalau kita mau cari saham-saham yang bergeraknya uptrend atau bullish, itu biasanya bisa kita cari di daily movers-nya. Ketika saham tersebut di hari tersebut misalkan performance-nya menguat sekian persen, nah itu bisa kita cek dulu. Misalkan biasanya di trading platform gitu ya, di trading platform itu ada fitur gainer ya, top gainer atau top loser seperti itu. Nah itu bisa kita cek. Kalau hari itu ternyata ada yang menarik untuk kita cek dulu nih, tiba-tiba saham A naik 4%. Nah kita kan selalu pengen mencari saham-saham yang bergerak uptrend dan juga anginnya lagi naik ke atas. Jadi kita cari saham-saham yang lagi naik gitu hari itu. Kemudian pas dilihat,
kita analisis balik nih, lihat trennya seperti apa, lihat support resistance-nya, lihat lagi chart pattern-nya, semuanya kita analisis. Kalau ternyata sesuai, ya udah kita bisa beli. Atau kita masih nunggu konfirmasi, kita bisa taruh di watchlist terlebih dahulu. Jadi jangan cari saham-saham yang misalkan ada di top losers, misalkan lagi turun gitu. Karena jarang banget kalau kita cek itu harganya lagi bergerak uptrend. Tapi ingat ya, kalau misalkan dia muncul di top gainer sekalipun, ketika kita klik sahamnya ternyata bergeraknya nggak lagi uptrend, itu bisa jadi kenaikan sementara aja. Jadi jauh lebih berbahaya kalau yang seperti itu. Harus identifikasi lagi yang namanya trennya lagi. Gitu. Oke, harus identifikasi lagi ya, ada top gainer, top loser. Dia teman-teman juga harus perlu belajar. Tadi yang udah disampaikan Ko Andi, kita perlu ini lagi ya, gali lagi. Nah, kita bahas mungkin terkait lebih ke spesifik nih ke arah IHSG. Nah, dari tadi kan kita bahas lebih ke ilmu technical secret yang tadi teman-teman aku bacain komennya semua bilang daging, daging, daging. Jadi apa yang Ko Andi sampaikan hari ini tuh benar-benar daging banget, benar-benar ilmu banget hari ini. Jadi teman-teman ini banget ya hari ini yang udah nonton. Nah, kalau arah IHSG nih Ko Andi, selama di Mei ini kan kita tahu adanya fenomena sell in May and go May gitu ya. Nah, kira-kira Ko Andi sendiri melihat seperti apa sih, terutama untuk perdagangan hari ini dan hari kemarin? Kalau aku sendiri pribadi ngelihat IHSG ini memang kecenderungannya kan sideways ya, jadi masih di bawah level 6.000, terus nanti naik lagi, tapi ya bergeraknya di situ-situ aja sih sebenarnya gitu. Nah, kalau Ko Andi punya pandangan ini akan seperti apa nih? Oke, saya sambil lihat chartnya, grafik dari IHSG-nya ya. Jadi kalau saya lihat itu dari mulai awal April sampai hari ini, di awal Mei ini, memang bergerak hanya di antara harga 5.900 sampai 6.100. Jadi di angka ini doang nih harganya bergerak. Dan seperti tadi saya jelaskan, minor trendnya gitu ya. Kalau tren itu kan kita bisa lihat yang besar, tren yang kecil, kemudian tren yang sedang atau menengah. Kalau minor trendnya atau tren kecilnya itu memang dia lagi bergerak sideways. Dia lagi membentuk sebuah base area. Nah, kalau kita menarik garis trendline dari bawah, sebenarnya saat ini tuh harganya lagi benar-benar ada di trendline, di garis trendline. Dan seharusnya ini bisa menjadi support yang kokoh. Jadi, kalau menurut saya, untuk beberapa hari ke depan, itu pergerakan harga sahamnya itu masih akan cenderung bergerak di angka 5.900 sampai 6.100. Sampai nanti kita harus menunggu momentum apakah harganya atau IHSG ini sendiri bisa menembus angka 6.100 ke atas atau menembus 5.900 ke bawah. Untuk skenario yang pertama, ketika dia menembus 5.100 ke atas, 5.900 ke bawah, itu skenario yang sebenarnya gak kita harapkan. Kenapa? Karena nantinya secara price action-nya ini akan lebih kurang baik istilahnya ya. Nanti untuk upside kenaikannya lagi akan lebih lemah dibandingkan dengan ketika dia berhasil untuk naik di atas 6.100. Dan kalau saya lihat ketika nanti 5.900 ini turun ke bawah, dia akan mengejar 5.600 karena ada support lagi di sana. Kemudian nanti bisa langsung naik. Jadi fase, kalau saya perhatikan pergerakan di bulan Mei di tahun kemarin, itu dia sempat turun terlebih dahulu dalam beberapa hari, kemudian dia langsung rebound naik ke atas. Nah itu sebenarnya bisa ada kemungkinan terjadi juga. Dia tembus turun 5.900, akan ngejar 5.600, kemudian nanti akan naik lagi rebound. Tapi yang bahaya adalah ketika di 5.600 ini nggak bisa ditahan oleh support tersebut. Tapi yang kita inginkan adalah harganya bisa bergerak ke atas, kemudian menembus 6.100, nanti akan terbentuk sebuah pola yang kita sebut dengan symmetrical triangle. Seperti itu. Dan pola ini adalah pola pelanjutan. Dan ketika pola tersebut terbentuk, diikuti dengan volume yang juga menurun, sebenarnya ini adalah satu indikasi yang bagus. Dan sepertinya kalau saya research ke belakang beberapa tahun gitu ya, cenderung biasanya di bulan Juni ini dia akan bergerak impulsif. Jadi kita akan harapkan aja biasanya nanti kita akan harapkan nanti di tahun 2021 bulan Juni atau di bulan depan ini IHSG-nya bisa impulsif naik ke atas sih. Seperti itu sih kurang lebih untuk saat ini. Jadi kalau lagi keadaan sideways kayak gini biasanya jangan terlalu agresif gitu ya. Kita lebih baik untuk cenderung defensif aja gitu, konservatif, menunggu momentum datang kayak gitu.
Oke, nah tadi kok Andi sampaikan bahwa di Juni ini kemungkinan akan impulsif gitu ya. Kira-kira apa sih kok sentimen yang mungkin bisa mendorong IHSG? Karena belakangan kan kita memang lihat Januari sampai Mei ini, khususnya kan juga IHSG kecenderungan Desember naik ya sekitar 6.7%, terus begitu Januari koreksi, sampai di Mei ini cenderung sideways. Nah, kira-kira sentimen apa nih akan bisa menjadi booster untuk kita bisa katakan di second half 2021 nih IHSG secara teknikal akan naik? Kira-kira boosternya apa nih kok? Oke, kalau misalkan kita berdasarkan data GDP yang rilis hari ini ya tadi, kalau kita lihat memang kondisinya itu pertumbuhan ekonominya masih minus gitu. Tapi ada perbaikan gitu daripada kuartal yang sebelumnya. Nah, ini bisa mendorong nanti hasil dari kuartal keduanya itu akan di angka positif gitu. Kita harapkan pertumbuhan ekonomi recovery-nya bisa cepat, dan juga mungkin karena saat ini vaksinasi udah dijalankan, dan buat saya sendiri saya melihat bahwa ini adalah satu hal yang positif, dan kemudian daya konsumsi masyarakat juga meningkat gitu ya. Jadi ini bisa mempercepat ekonomi atau pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang dimana nantinya bisa mempengaruhi recovery dari ekonomi kita sendiri. Jadi kurang lebih itu sih. Oke, oke. Jadi boosternya itu ya GDP, ekspektasi GDP di second quarter nanti akan lebih membaik, dan vaksinasi kita yang harapannya juga nanti kan akan lebih masif ya untuk seluruh warga negara Indonesia, dan harapannya juga pandemi akan berakhir. Nah, Ya. aku tuh sebenarnya dari tadi baca kok, ini yang komennya tuh semua malah bahas tentang kripto nih. Mungkin aku sedikit ini ya highlight ya. Apakah mungkin nggak sih kok untuk market IHSG ini, saham ini cenderung sepi karena mungkin para trader, investor ini pada lari nih ke kripto nih. Kira-kira memang lagi kayak gitu ya kok trennya? Mungkin kok Andi ada sedikit kasih komen. Mungkin kalau pendapat saya pribadi ya justru kebalik, karena memang IHSG-nya yang lesu dari awal, memang udah lesu, kecenderungannya adalah trader atau investor retailnya larinya ke cryptocurrency. Karena saya selalu bilang kayak gini, there is always a bull market somewhere. Jadi itu ada quote dari Jim Cramer bahwa selalu ada market yang lagi bergerak bullish nih di suatu tempat. Dan kalau kita lihat di instrumen atau di aset-aset lainnya gitu ya, nah ketemunya itu di kripto istilahnya. Nah, emang kenapa nggak kita, karena kita sebagai trader yang selalu ingin mencari market yang bullish, kenapa nggak kita saat ini trading di kripto, karena ada peluang juga di sana sebenarnya di situ. Jadi itu juga kenapa makanya banyak juga nih teman-teman yang lagi hype-nya tuh tentang kripto ya. Benar. Tapi nanti juga kalau menurut saya karena memang IHSG-nya saat ini sedang developing sebuah pola yang memang kalau kita flashback atau kita lihat dari historinya, memang ini sering terjadi dan wajar, menurut saya ini normal. Nanti ketika mungkin big fund atau dana institusi masuk lagi di IHSG, itu akan menjadi menarik sih. Dan nantinya juga para investor retail akan balik lagi gitu ya ke market saham. Dan kalau buat saya sih kripto mungkin masih akan bagus sampai akhir tahun 2021 sebenarnya. Tapi nanti ingat kalau teman-teman yang trading kripto jangan kayak trading saham di akhir tahun 2020 ya, yang naik terus semuanya, terus semua gunakan untuk beli saham, sekarang ganti ada kripto, semua asetnya dibelikan kripto gitu ya. Nanti ketika turun kita malah nggak tahu resikonya gitu. Jadi itu juga harus hati-hati. Di balik potensi yang besar selalu ada resiko yang besar juga. Jadi harus dipahami itu gitu. Oke, tadi aku baca ini beberapa komennya Doge all time high, Doge to the moon, crypto to the moon. Oke, nah kita ini luar biasa penjelasan dari Ko Andi hari ini. Nanti mungkin teman-teman dari tadi juga bahas kapan nih bahas kripto, kapan bahas kripto. Nanti mungkin aku bakal set waktu lagi mungkin dengan Ko Andi, kita akan bahas lebih spesifik terkait kripto. Karena hari ini kita kan lebih bahas terkait technical secret yang mesti kalian tahu terkait saham gitu ya. Nah, karena waktunya juga pasti akan lebih dari 1 jam kalau kita akan bahas kripto lagi. Nah, 1 jam ini sangat berarti. Hari ini teman-teman pasti belajar banyak dari seorang Andi Senjaya. Kalau teman-teman nanti mau tahu lebih dalam juga bisa lihat YouTube-nya Ko Andi, follow IG-nya Ko Andi, mungkin buat teman-teman follower aku yang belum follow Ko Andi. Dan beberapa key takeaways yang bisa aku ambil untuk IG Live hari ini, tadi ada beberapa 5 elemen guidelines ya dari Ko Andi ya, terkait untuk basic technical ya. Yang pertama identifikasi tren, itu paling penting. Kedua cari support dan resistance. Ketiga chart pattern. 4 candlestick pattern, dan juga 5 indikator. Jadi teman-teman nanti
perlu diperhatikan nih buat teman-teman yang baru belajar. Nah, mungkin satu kalimat dari Ko Andi buat teman-teman yang baru terjun di capital market apa nih untuk kalimat penutup? Oke, mungkin kalau dari tadi kita ngomonginnya tentang technical, semua tentang technical gitu ya. Harus sadari lagi, ketika kita ingin sukses di dunia trading ini, metode atau technical yang tadi kita bahas itu hanya berperan 10%. Sisanya adalah money management dan psikologi trading. Psikologi trading itu memiliki pengaruh yang sangat besar, 60% lah kalau buat saya sendiri. Jadi balik lagi, jangan terlalu berfokusnya untuk mencari indikator apa atau technical analysis apa nih yang bagus, tapi balik lagi gimana caranya kita membangun sebuah psikologi trading yang positif. Nanti itu akan membantu kita untuk mendapatkan profit konsisten di trading. Jadi kalau dari saya sih, trading sukses itu cuma 5% kepintaran, tapi 95% itu pengendalian emosi. Jadi kita harus bisa menaklukkan diri sendiri dulu, baru kita akan bisa menaklukkan market nanti pada akhirnya gitu. Oke, thank you banget Ko Andi, penjelasannya luar biasa. Thank you buat yang nonton hari ini. Sekali lagi enjoy your investment journey, dan terima kasih juga untuk Ko Andi yang mau meluangkan waktunya nih selama 1 jam penuh di Tea with Sabrina. Oke, thank you ya Andi, sampai ketemu lagi. Thank you Sabrina, sampai ketemu. Yeah, thank you. Bye. Bye. Thank you teman-teman.